warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, supaya berkah yang kita dapat itu sangat menyimpan ilmu kita hari ini. Jadi kepada salah satu yang tergantung di kelas, silakan untuk pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Aku mengabsen dulu. Ada yang lupa hari ini? Nah, Ibu Ratu semua sudah hadir hari ini ya? Oke. Bagaimana kabarnya untuk pagi ini? Sehat? Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu ada pertanyaan sedikit mengenai kaitan yang materi yang pernah kalian dapat sebelum. Pertanyaan pertama ini adalah, apakah kalian masih ingat menu gizi pada pertemuan sebelumnya? Ada yang tahu? Oke, Jaya dan vitamin. Oke, yang sebelah sini karbohidrat yang kita makan berasal dari mana? Dari nasi. Yang sebelah itu lemak itu dari mana? Daging juga ada. Apa lagi? Daging ayam, daging sapi. Vitamin. Dari mana vitaminnya, Pak? Dari buah-buahan, dari sayur, sayuran. Kemudian mineral. Apa itu mineral? Air. Jadi tubuh kita. Yang kedua, apakah terdapat hubungan menu gizi yang Ibu sebutkan tadi dengan pencernaan makanan? Hubungannya apa? Hubungannya makanan yang kita makan akan diproses dalam tubuh, kemudian akan masuk ke dalam proses pencernaan. Oke, jadi hubungan menu yang kita makan ini kan yang itu tadi semua yang dimakan kan? Ya, jadi ketika masuk di tubuh otomatis dicerna oleh organ pencernaan, sehingga yang tadinya kamu loyo itu menjadi berenergi. Apakah kalian mengetahui pencernaan makanan? Oke, sekarang ini Pencernaan mekanik sama pencernaan ideal. pencernaan mekanik siapa yang bantu? Gigi. Mekanik siapa? Kimiawi siapa yang bantu? Pada saat kita makan, proses apa yang terjadi dalam tubuh kita? Ada yang dicerna oleh tubuh atau sistem pencernaan sehingga tubuh kita berenergi. Iya. Jadi ini hampir berbeda tipis, dia punya jawaban yang ada di sini. Jadi proses apa yang terjadi? Selain proses mekanik, juga terjadi proses kimia. Untuk materi hari ini kita mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Motivasi. Kira-kira manfaatnya ini apa ya? Diberikan pemahaman. Oh, ternyata gigi ini ada kaitannya dengan kerongkongan. Kerongkongan ada kaitannya dengan lambung. Lambung ada kaitannya dengan usus halus. Usus halus ada kaitannya dengan usus besar. Dan kotoran keluar melalui anus. Kemudian tujuan pembelajaran, kalian diharapkan, pertama, diharapkan bahwa kalian dapat menjelaskan proses pencernaan itu seperti apa. Yang kedua, kalian itu diharapkan mengurutkan bagaimana organ-organ pencernaan mulai dari mulut sampai berakhir di anus. Oke. Kemudian, kalian juga dapat menganalisis dari fungsi organ tadi mulai dari mulut sampai di anus. Selanjutnya, kalian juga harus dapat menganalisis fungsi dari kelenjar pencernaan. Oke, bagus. Orientasi masalahnya. Silakan disaksikan ya. Sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh nelan air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan
sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Video tadi yang berdurasi sekitar 1 menit, kira-kira masalah apa yang kalian dapatkan? Proses? Bagaimana proses? Pencernaan. Oke. Ada lagi yang lain? Untuk pertanyaan ini belum kita jawab sekarang. Jadi pertanyaan ini akan kita identifikasi karena ibu bagi kalian dalam 5 kelompok dan ibu bagikan kalian di dalam APD atau LKS dengan bahan ajar ibu. Jadi untuk pembagian kelompoknya ibu bacakan saja ya. Jadi kelompok satunya ibu bacakan Fitrianur, Rizky Jaya, Risna Rianti. Silakan bergabung. Berarti silakan. Kemudian kelompok 3 Nadia Anak Putri, Siwayuni, Suamilia dengan Sridina. Kelompok 4 ini 2 dan 3 ya. Kemudian kelompok 4 di sini dengan Asmi, Gina, Iftaul Jannah dan Isfa. Silakan. Kemudian kelompok 5 ini Jawa, Yuni, Atika, Jawa dan Rizkia. Kalau ibu katakan semangat pagi, kalian bilang pagi luar biasa. Boleh? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, bilang. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang telah diidentifikasi tadi. Jadi, di mana jawabannya kalian dapat? Silakan dilihat di bahan aja. Silakan cari literatur juga, boleh mencari di searching di Google. Itu kurang lebih 20 menit dari sekarang. Bukan dulu kan sini. Silakan. Nah, selanjutnya ini. Ya, berdasarkan urutan yang ada di sini. Oke? Nanti jawabannya di sini, semua ada di sini. Boleh juga searching di Google. Nanti kalau boleh ya. Jadi jawabannya tulis di LKPD ya. Iya, boleh di sini. Kalau kurang, silakan cari referensi di sesuai urutannya. Berarti yang ini, berarti nomor 1 mulut. Berarti mulut, sampai nomornya. Nanti kita masukin saja. Oke, silakan. Untuk yang tampil selanjutnya, diserahkan pada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang sistem pencernaan manusia. Nomor 1, amatilah gambar susunan orang banyak
membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar luda atau air liur. Di dalam pencernaan rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua, terdapat kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Yang ketiga, lambung berfungsi mengelola makanan setelah masuk ke lambung. Enzim dan asam lambung akan memecah menjadi partikel kecil. Nomor 4, usus halus berfungsi menyerap nutrisi dan makanan dan minuman serta menjalankan berbagai proses pencernaan lainnya. 5, terdapat usus besar berfungsi menyerap air dan sisa-sisa makanan yang telah dicerna oleh usus halus. Yang terakhir, terdapat anus berfungsi menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Nomor 2, bagaimanakah proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh? Proses pencernaan makanan terdapat dua, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Dan proses pencernaan kimiawi, proses yang menggunakan enzim untuk memutus ikatan kimia yang menyatukan makanan. Nomor 3, deskripsikanlah proses pencernaan makanan yang berlangsung di lambung. Secara mekanik, bantuan otot lambung, dan kimiawi, bantuan getah lambung mengandung air liur atau musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Nomor 4, identifikasilah bagian dari organ usus halus di bawah ini dan jelaskan karakteristik setiap bagiannya. Nomor 1, terdapat usus 12 jari, yaitu atau duodenum. Karakteristiknya memiliki bentuk melengkung seperti huruf C dan dengan panjang 20-25 cm dan memanjang mengelilingi organ pankreas. Nomor 2, terdapat usus kosong atau jejunum. Memiliki karakteristiknya memiliki panjang sekitar 2,5 meter, tersusun atas banyak lipatan yang dinamakan cili atau jonjon usus. Nomor 3, usus penyerap atau ileum. Karakteristiknya memiliki panjang 3 meter dan terhubung dengan sekuk, yaitu bagian awal. Nomor 5, deskripsikanlah proses pencernaan makanan yang berlangsung. Pada gambar usus besar. Proses pencernaan yang terjadi yaitu proses membusukkan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri. Nomor 6, identifikasikanlah enzim yang terdapat pada setiap pencernaan manusia. Organ tempat enzim bekerja, mulut. Nama enzim amilase atau pitialin yang dihasilkan oleh mulut, fungsinya amilum maltosa. Nomor 2, organ tempat enzim bekerja, lambung. Nama enzim pepsin dihasilkan oleh lambung, fungsinya protein polipeptida. Nomor 3, usus halus. Nama enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas, yang fungsinya lemak gliserol dan asam lemak. Nomor 4, usus halus. Nama enzim amilase dihasilkan oleh pankreas, fungsi amilum multose. 7, bagaimanakah perasaan kalian setelah belajar tentang sistem atau manfaatnya? Manfaatnya, kita dapat mengetahui sistem pencernaan, bahwa sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna serta mengelola makanan.
oleh tubuh. Penting untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan cara mengonsumsi makanan sehat dan seimbang serta menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan mengonsumsi alkohol serta secara berlebihan. Oke, berikan aplaus dulu satu kali. Dari hasil presentasi kelompok 5, Ibu persilakan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Kelompok 1 dulu ya, silakan. Kelompok 5 ditulis ya. Pertanyaannya adalah jelaskan peran enzim dalam pencernaan makanan. Dalam pencernaan makanan. Ya. Kelompok 3 silakan bagi ajukan. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok ini. Pertanyaannya, jelaskan apa yang terjadi dengan bahan makanan selama berada di dalam lambung. Oke, bagus sekali. Masih ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, jelaskan peran enzim dalam pencernaan makanan. Perannya yaitu untuk membantu proses pemecahan nutrisi di dalam makanan agar lebih mudah diserap oleh sistem pencernaan. Coba untuk kelompok ini dulu, boleh jawabannya? Pemecahan makanan. Bisa dikasih sedikit? Pemecahan makanan. Jadi fungsi enzim tadi ya. Jadi fungsi enzim dalam sistem pencernaan itu adalah membantu proses menghancurkan makanan atau dari zat yang tadinya kompleks menjadi sederhana sehingga tubuh kita menerima zat makanan tersebut. Oke. Lanjut. Oke, silakan kelompok 5 dijawab pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 serta kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan apa yang terjadi dengan bahan makanan selama berada di dalam lambung. Jika lambung berisi makanan, gerak mengaduk lebih giat dibanding saat lambung dalam keadaan kosong. Mungkin kita pernah merasakan perut terasa sakit dan berbunyi karena perut kita sedang kosong. Hal itu disebabkan gerak mengaduk saat lambung kosong. Jika di dalam makanan terdapat dalam lambung, proses apa yang terjadi yaitu proses secara mekanik dan secara kimiawi. Ya. Boleh, silakan kelompok 4 untuk menambahkan. Saya Miftahul dari kelompok 4 ingin menambahkan lambung makanan dicerna oleh asam lambung dan enzim pepsin. Asam lambung membantu melunakkan makanan dan membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin kemudian membantu dalam mencerna protein menjadi peptida. Atau peptida adalah molekul-molekul kecil yang terbentuk dari protein. Proses pencernaan makanan di lambung ini merupakan langkah awal dalam pemecahan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Oke. Jadi di lambung itu yang berperan di situ adalah asam lambung dengan enzim pepsin.
membantu dalam proses pencernaan yang terjadi di dalam lambung. Kemudian, jadi itulah hasil dari diskusi kalian mengenai sistem pencernaan makanan. Siapa yang mau menyimpulkan dari keseluruhan pertanyaan tadi? Kalau itu sedikit saja. Saya akan menjelaskan dari hasil diskusi kelompok kami dapat kami simpulkan proses pencernaan adalah proses perubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk yang halus atau sederhana sehingga dapat diserap utuh. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Sistem pencernaan berfungsi untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh, dan nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Organ pencernaan makanan pada manusia terdiri atas mulut, faring, tenggorokan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, jadi itu kesimpulan singkat dari kelompok 2. Baiklah, di sini ibu pulang kembali ya untuk merefleksi kalian bahwa di mana sistem pencernaan, organ apa yang semua berperan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Jadi apa itu proses yang terjadi di mulut kita? Nah, di mulut kita itu ada lagi organ lain. Ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Jadi gigi itu sudah jelas ya fungsinya untuk mengunyah, merobek, otomatis di situ terjadi proses pencernaan mekanik yang mana mengubah makanan dalam jumlah yang besar menjadi yang lebih kecil. Kelenjar ludah. Nah, jadi apa fungsi kelenjar ludah? Di situ terdapat enzim apa? Terdapat enzim pitialin yang mengubah karbohidrat menjadi amilo. Kemudian amilo lagi diubah menjadi maltosa. Jadi di mulut itu terjadi pencernaan mekanik dan terjadi proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya masuk di kerongkongan. Apa yang terjadi di kerongkongan? Di kerongkongan itu terdapat gerakan peristaltik, adanya otot polos, sehingga kerongkongan ini hanya sebagai saluran atau tempat lewatnya kim. Apa tadi kim? Yaitu makanan yang sudah dicerna atau sudah berubah kemudian masuk ke dalam lambung. Lambung itu terjadi proses mekanik dengan proses kimiawi. Kalau mekanik itu adanya peran dari otot lambung, sedangkan mekanik itu berbagai banyak enzim yang ada di lambung. Ada beta lambung, kemudian ada enzim, kemudian usus halus juga terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan kimiawi. Jadi mekanik itu dibantu oleh otot dari usus halus, kemudian ada juga enzim. Salah satu enzim yang ada di usus halus itu apa? Pasif. Peran untuk apa? Berfungsi untuk Gliserol dan asam lemak. iya, mengubah asam lemak gliserol dengan asam lemak. Kemudian usus besar ini usus halus tadi ya. Jadi usus halus itu dia menyerap. Dia inilah yang menyerap karena ada fili di dalam usus halus. Kemudian di usus besar, apa artinya usus besar? Di usus besar itu terjadi pembusukan makanan dibantu oleh bakteri E. coli. Dan ketika kalian sudah selesai semua ada sisa makanan ditampung di rektum dan dikeluarkan di lubang anus. Jadi itulah singkat dari ibu. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa kesimpulannya itu adalah urutan dari sistem pencernaan
tadi, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dengan rektum dan keluar feses tadi di anus. Kemudian kelenjar pencernaan apa saja? Kelenjar ludah, ada kelenjar lambung, kelenjar hati, pankreas, kelenjar usus halus. Jadi itu beberapa kelenjar yang ada ditemukan pada sistem pencernaan. Jadi itu kesimpulannya pembelajaran hari ini. Jadi dari proses pencernaannya, organ maupun kelenjarnya. Jadi kita melakukan post test. Jadi di sini tidak ada saling bertanya ya, isi berdasarkan tugas-tugasnya, buatlah makalah mengenai sistem pencernaan manusia. Apa kira-kira pesan moral atau moral mengenai materi struktur organ kelenjar pada manusia? Pesan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, kalian bisa mengetahui apa saja organ-organ pencernaan, kerja dari enzim yang terdapat di kelenjar organ pencernaan. Kemudian, apalagi? Sehingga ketika kalian menjaga organ tersebut, maka kalian tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena organ tersebut bekerja secara normal. Untuk partisipasinya dalam pembelajaran hari ini, silakan untuk Jaya dipimpin doanya agar kita selamat sampai di rumah. Amin. Kita pulang balik kita berdoa bersama-sama. Selesai. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, yang mana kita lanjut lagi di pembahasan tentang gangguan pencernaan pada manusia.